Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kegiatan pagi ini, kita tundukkan kepala kita sejenak agar apapun yang kita kerjakan hari ini punya nilai manfaat untuk masa depan kita mendatang. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih kehadiran semuanya. Baik, anak-anak kita mulai. Saya punya ice breaking nih, namanya tebak huruf konsonan. Ya. Jadi saya akan menyebutkan huruf apa aja, kemudian silakan ditebak kira-kira jawabannya apa. KPRTLS. Kapur tulis. Sip. Tepuk tangan. B. GTGKK. Ganteng kakak. Salah, bukan. Gunting kuku. Saya ulangi. Iya, gunting kuku. Tepuk tangan. Satu lagi. BT. Oh, betul. Batuk-batuk. Salah. Batu bata. Iya, batu bata. Baik, akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, melakukan instalasi driver. Tujuan pelajaran dari materi kita hari ini, diantaranya kita harapkan kalian bisa menjelaskan jenis-jenis dan fungsi dari driver itu sendiri. Kemudian menentukan jenis driver sesuai dengan kebutuhan kita. Dapat melakukan instalasi driver sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kita harapkan kalian dapat membuat laporan terkait instalasi driver perangkat keras itu sendiri. Kalau kalian mendengar istilah driver, mungkin arah pikirannya ke pengemudi ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait apa itu driver, kita coba perhatikan video berikut ini. Nah, bisa dipahami? Dari kegiatan ini, misalnya kalian akan mencetak sebuah dokumen ini. Ternyata begitu dicari, daftar printernya itu nggak ada. Kira-kira menurut kalian permasalahannya ada di mana ya? Karena belum install drivernya. Karena belum terinstall drivernya. Ada lagi kemungkinan yang lain? Kabelnya belum tercolok. Oke, kabelnya belum tertancap misalnya. Ada kemungkinan lain? Drivernya tidak cocok. Oh, drivernya nggak cocok. Dari jawaban-jawaban kalian, nah sebelum kita bahas terkait penyebab itu, coba kita cari tahu dulu, driver komputer itu sebenarnya apa sih? Driver itu sebuah perangkat lunak yang tugasnya itu mengontrol setiap hardware atau perangkat keras yang terpasang pada komputer itu. Agar setiap hardware atau setiap perangkat keras yang terpasang itu dapat berinteraksi dengan sistem operasi. Atau bisa juga berinteraksi dengan perangkat yang lainnya. Misalnya yang tadi saya contohkan, printer. Agar printer itu bisa berinteraksi dengan sistem operasi, maka harus diinstal dulu driver perangkat keras tersebut. Nah, ibaratnya driver itu kalau dalam analogi kehidupan nyata kita, driver itu seperti buku manual yang tugasnya itu membantu kita dalam mengkoneksikan antara otak kita dengan alat tersebut, atau yang akan menghubungkan antara sistem operasi dengan hardware-nya atau dengan printernya. Atau dapat juga kita analogikan, sebuah perangkat keras ini dapat kita analogikan dengan bayi. Bayi ini memiliki beberapa organ tubuh, diantaranya tangan, kaki, kuping, hidung, mulut. Tapi bayi ini belum mengenali beberapa organ tubuhnya itu. Seperti kaki misalnya, kakinya itu dimakan, tangannya diemut. Karena bayi itu belum mengenali organ tubuhnya sendiri. Bagaimana cara agar si bayi ini dapat mengenali organ tubuhnya? Apakah harus diinstal dulu drivernya? Bagaimana cara menginstal driver bayi itu, Rek? Diajarin, Pak. Nah, diajari. Jadi perantaranya itu adalah orang yang mengajari atau orang tuanya itu. Jadi adanya perantara itu cukup penting. Jadi driver itu yang akan memperkenalkan antara perangkat pendukung dengan operating sistemnya, dengan nyawanya. Nah, jadi fungsi dan peranannya sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat keras itu sendiri dengan sistem operasi.
Jadi fungsinya driver ini menghubungkan atau memperkenalkan antara sistem operasi dengan perangkat keras itu. Bisa dipahami ya? Secara umum, karena driver itu biasanya tersimpan di dalam CD atau DVD itu, langkah pertama adalah kita masukkan CD atau DVD tersebut ke dalam CD atau DVD room. Kemudian kita tunggu, biasanya langsung muncul auto start-nya dan menampilkan jendela instalasi. Setiap tampilan dari jendela instalasi sebaiknya dipahami. Kemudian klik pada menu yang menyatakan untuk menginstal driver. Biasanya adalah install, ada tulisan install. Kemudian ikuti prosedur selanjutnya yang ada untuk menginstal driver itu. Dan biasanya setelah selesai menginstal, komputer itu akan meminta untuk merestart sistem dari komputer itu sendiri, agar driver itu dapat berjalan secara aktif. Atau dapat juga kita demokan misalnya seperti ini. Ada di sini, saya coba langsung jalankan. Nah, ada tampilan semacam ini. Ada pilihan set as default printer, artinya printer ini akan saya gunakan sebagai printer utama saya. Kemudian saya pencet tombol OK. Tampilan berikutnya di sini, kemudian saya pencet OK, kemudian ada lembar persetujuan, saya pilih agree, kemudian saya OK, akan ada proses seperti ini. Nah, pada tahap seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan kepada kalian, bahwa printer saya sedang terkoneksi. Nah, untuk melanjutkan ini, printer saya harus saya matikan dulu, kemudian saya tancapkan kembali. Nah, sehingga langsung muncul konfirmasi seperti ini, sudah selesai. Saya coba untuk melakukan proses mencetak kembali, apakah sudah tersedia printernya. Nah, di sini printernya sudah dapat kita gunakan. Saya rasa itu untuk tahapannya, selebihnya bisa nanti kalian lakukan kegiatan ini di rumah kalian masing-masing. Nah, tahapan berikutnya, coba kita analisis dan evaluasi. Ternyata permasalahan dari printer yang tidak terdaftar, printer yang tidak terdeteksi ketika kita akan mencetak sebuah dokumen tadi, bahwa permasalahannya ada pada driver perangkat keras tersebut. Driver komputer diperlukan oleh sistem operasi sebagai jembatan atau penerjemah komunikasi antar hardware dengan sistemnya. Tujuannya agar hardware yang terpasang di komputer itu dapat dikelola dan digunakan dengan baik oleh aplikasi yang berjalan pada komputer itu. Sehingga tanpa adanya driver komputer, hardware itu tidak akan dapat dikontrol atau dimanfaatkan oleh sistem operasi. Jadi sebegitu pentingnya peranan dari driver. Bahkan ketika kita membeli printer baru, kemudian kita tidak mendapatkan drivernya, maka printer baru itu nggak akan bisa digunakan. Karena komputer kita atau sistem operasinya tidak dapat mengenali keberadaan dari printer itu. Baik, dirasa dari kegiatan ini bisa kalian praktekkan kegiatan ini di rumah kalian masing-masing. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian, kemudian persiapkan bahan ajar dan LKPD-nya, kemudian lakukan diskusi secara berkelompok, lakukan instalasi perangkat keras yang kalian punya. Selebihnya bisa kalian cari referensi dari beberapa sumber. Setelah kalian lakukan itu, jangan lupa juga dicatat dan buat rekaman kegiatan tersebut. Setelah itu, upload hasil praktikumnya di Google Drive. Baik, saya rasa itu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak. Bisa dipahami ya? Ya. Terkait penilaian, nanti akan kita berikan penilaian sikap kerja, pengetahuan kalian, akan ada evaluasi melalui Google Form secara online, kemudian juga dari kegiatan kalian bisa saya ambil penilaian terkait keterampilannya. Baik, pada kegiatan pertemuan minggu depan akan kita pelajari terkait instalasi software aplikasi. Saya rasa sampai di sini ada sedikit quotes bahwa teknologi itu diciptakan untuk mempermudah manusia, bukan untuk membuat manusia tambah susah dan tambah sesat. Jadi harapannya dengan adanya teknologi bisa membantu mempermudah, bukan malah membuat kita tersesat. Saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala kita sejenak agar apapun yang kita kerjakan hari ini punya nilai manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.